Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muyassar Rayhan Mahdi dengan NIM 2012-1633. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktek dari mata kuliah pemrograman client server untuk ujian tengah semester. Yang pertama yaitu dari controller, terus ke admin PHP. Nah, di admin PHP ini saya menggunakan kelas admin extend CI controller. Pada kelas admin ini saya mendeklarasikan public function index yang dimana data akan meload dari model menggunakan madmin, lalu data akan mengambil dari madmin menggunakan getAdmin. Selanjutnya ke API PJS. Di sini saya menggunakan kelas API PJS extend REST_controller. Selanjutnya ke public function admin get. Di sini dimana data admin akan tampil. Selanjutnya ke public function admin post, yang mana di sini nanti akan menginputkan data-data seperti email, password, dan nama. Dan pada public function admin post ini saya juga menggunakan perulangan if, yang mana nanti jika email kosong akan menampilkan validasi message, yaitu email tidak boleh kosong dan password juga tidak boleh kosong dan nama juga tidak boleh kosong. Selanjutnya ke public function admin put. Di sini juga saya menggunakan perulangan if, yang dimana public function admin put ini untuk mengupdate sebuah data pada admin, yaitu seperti email, password, dan nama. Nah, di sini juga nanti akan ada validasi message, yaitu email tidak boleh kosong, terus maksudnya password tidak boleh kosong dan nama juga tidak boleh kosong. Selanjutnya ke public function admin delete. Di sini adalah dimana admin akan di delete menggunakan ID sebagai primary key. Dengan perulangan, jika ID tidak sesuai, maka sistem akan menampilkan sukses sama dengan false dan message-nya ID tidak valid. Dan jika
ID admin itu benar, nanti sistem akan menampilkan sukses sama dengan true, dan message akan menampilkan delete berhasil. Selanjutnya pada public function login post, di sini data pada login post yaitu untuk menginput login seperti email dan password. Dan jika email dan password tidak sesuai, nanti sistem akan menampilkan successful dan message email dan password tidak valid. Dan sebaliknya, jika email dan passwordnya benar, sistem akan menampilkan sukses sama dengan true, dan message yaitu autentikasi berhasil. Selanjutnya pada public function product get, di sini hanya menampilkan data dari sebuah produk. Terus selanjutnya pada public function product post, di sini di mana data di input yaitu seperti memasukkan admin ID, nama produk, harga produk, dan stok produk. Dan pada public function ini saya juga menggunakan perulangan if, yang dimana jika admin, nama, harga, stok tidak boleh kosong. Selanjutnya pada public function product put, di sini data produk akan diubah seperti ID produk, admin ID, nama, harga, dan stok. Nah, di sini saya juga menggunakan perulangan if, yang dimana jika validation message-nya tidak sesuai, nanti sistem akan menampilkan ID tidak boleh kosong, admin ID tidak boleh kosong, nama tidak boleh kosong, dan harga dan stok tidak boleh kosong. Selanjutnya pada public function product delete, di sini data produk akan didelete menggunakan ID sebagai primary key. Selanjutnya pada public function transaksi get, di sini public function transaksi get hanya akan menampilkan
transaksi yang sudah dilakukan. Selanjutnya pada public function transaksi bulan ini, yaitu akan menampilkan transaksi yang sudah dilakukan pada bulan ini. Selanjutnya pada public function transaksi pos, di sini data transaksi akan diinput, yaitu admin ID dan total. Di sini juga saya menggunakan perolongan if. Jika data tersebut tidak boleh kosong, maka validasi message akan menampilkan admin ID tidak boleh kosong dan total tidak boleh kosong. Selanjutnya pada public function input, maksudnya public function transaksi put. Di sini data transaksi akan diubah, diantaranya ada ID, admin ID, dan total. Sini saya juga menggunakan perolongan if, yang dimana jika data tidak boleh kosong, maka sistem akan menampilkan teks ID tidak boleh kosong, admin ID tidak boleh kosong, dan total juga tidak boleh kosong. Selanjutnya pada public function transaksi delete, di sini data transaksi akan di delete menggunakan ID sebagai primary key. Selanjutnya pada public function item transaksi, maksudnya public function item transaksi get hanya akan menampilkan data item transaksi yang sudah dilakukan. Selanjutnya pada public function item untrack. Selanjutnya pada public function item transaksi by transaksi ID, di sini akan menampilkan item transaksi berdasarkan transaksi berdasarkan transaksinya. Selanjutnya pada public function item transaksi pos, di sini data akan melakukan penginputan seperti transaksi ID, produk ID, quantity, dan harga saat transaksi. Dan saya juga menggunakan perolongan if. Jika transaksi ID kosong, maka sistem akan menampilkan sebuah teks transaksi ID tidak boleh kosong, produk ID tidak boleh kosong, dan quantity tidak boleh kosong. Dan yang terakhir, harga saat transaksi tidak boleh kosong.
Selanjutnya pada public function item transaksi port, di sini hanya mengubah data dari item transaksi yang dimana diantaranya ada ID, transaksi ID, produk ID, quantity, dan harga saat transaksi. Di sini saya juga menggunakan perulangan if, yang dimana data ID tidak boleh kosong dan transaksi ID tidak boleh kosong, dan produk ID tidak boleh kosong, dan quantity dan harga saat transaksi tidak boleh kosong. Selanjutnya pada public function item transaksi delete, di sini data item transaksi akan di delete berdasarkan ID sebagai primary key. Selanjutnya pada public function item transaksi by transaksi ID delete, di sini item transaksi by transaksi ID akan mendelete data dari transaksi ID sebagai primary key. Dan yang terakhir pada public function check token, di sini untuk melakukan otorisasi pada aplikasi. Selanjutnya ke folder model, yang mana di sini terdiri dari madmin, mitem transaksi, mproduct, dan mtransaksi. Ada madmin di sini saya menggunakan kelas madmin extend CI model. Di sini public function get admin hanya akan menampilkan data admin. Public function insert admin akan menginputkan data admin. Selanjutnya pada public function update admin akan merubah data admin berdasarkan ID sebagai primary key. Selanjutnya pada public function delete admin akan mendelete data admin juga berdasarkan ID sebagai primary key-nya. Selanjutnya pada public function check login admin, di sini hanya akan menampilkan admin sudah login atau belum. Dan yang terakhir, public function check admin exists. Public function ini akan menampilkan data admin ada atau tidak berdasarkan ID sebagai primary key-nya. Selanjutnya pada mitem transaksi, di sini saya akan, maksudnya di sini saya menggunakan kelas item transaksi extend CI model. Yang pertama, public function get item transaksi. Di sini hanya akan menampilkan data-data item transaksi. Selanjutnya pada get item transaksi by ID, di sini akan menampilkan data
item transaksi dari transaksinya. Selanjutnya pada public function insert item transaksi, di sini akan memasukkan data item transaksi. Selanjutnya pada public function item transaksi, di sini merubah data item transaksi berdasarkan ID sebagai primary key-nya. Selanjutnya public function delete item transaksi, yaitu mendelete item transaksi sebagai maksudnya mendelete data item transaksi berdasarkan ID sebagai primary key-nya juga. Selanjutnya di sini public function delete item transaksi by ID juga mendelete data item transaksi menggunakan transaksi ID sebagai primary key-nya. Selanjutnya ke mProduct. Di sini saya menggunakan kelas mProduct extend CI model, di mana diantaranya ada public function getProduct yang hanya menampilkan data-data produk. Selanjutnya untuk public function insert product untuk memasukkan data-data produk. Selanjutnya pada public function update product, merubah data produk berdasarkan ID sebagai primary key-nya. Selanjutnya ke public function delete product, juga mendelete data produk menggunakan ID sebagai primary key-nya. Yang terakhir, public function check product exists, ini akan mengecek data produk apakah ada atau tidak dengan menggunakan ID sebagai primary key-nya. Dan yang terakhir ke mTransaksi, yang dimana saya menggunakan kelas mTransaksi extend CI model yang memiliki beberapa public function. Yang pertama get transaksi, di sini hanya menampilkan data-data transaksi yang sudah dilakukan. Di sini juga public function get transaksi bulan ini juga menampilkan data-data transaksi pada bulan ini. Dan selanjutnya public function insert transaksi, di sini data transaksi akan dimasukkan. Selanjutnya pada public function update transaksi, di sini data transaksi akan dirubah berdasarkan ID untuk memanggil pada data transaksi tersebut. Selanjutnya pada public function delete transaksi, di sini data transaksi akan didelete berdasarkan ID sebagai primary key-nya.
Dan terakhir public function check transaksi exist. Di sini data transaksi akan dicek apakah data transaksi tersebut ada atau tidak berdasarkan ID sebagai primary key-nya. Untuk demonya kita lakukan pada aplikasi Postman. Nah, di sini kita langsung ke folder admin, di mana get admin akan menampilkan data-data admin, yaitu ada nama Dodi, XYZ, Raihan, dan Mahdi. Nah, pada post admin di sini, di mana data admin akan dimasukkan. Nah, contohnya seperti ini, moyasar@gmail.com dengan password 12456 dengan nama Raihan. Jika berhasil, maka sistem akan menampilkan tag sukses true, message insert berhasil dengan menampilkan ID, email, password, dan nama sesuai dengan yang dimasukkan pada admin post ini. Nah, selanjutnya kita akan cek kembali di sini apakah masuk atau tidak. Nah, jika masuk, nanti data admin akan masuk di get admin. Selanjutnya, jika kita mengubah data admin pada pod admin, nah ini data adminnya untuk diubah, yaitu menggunakan ID admin sebagai primary key-nya. Jika berhasil, sistem akan menampilkan sukses true, update berhasil, dan akan menampilkan data-data seperti ID, email, password, dan nama. Dan untuk mengeceknya kembali, kita kembali pada get admin, yaitu klik send. Maka sudah terubah. Nah, seperti ini sudah terubah dengan email moy@gmail.com dan nama Moyasar. Selanjutnya pada item transaksi, di sini get item transaksi akan menampilkan item transaksi apa saja yang sudah dilakukan. Selanjutnya pada item transaksi pada post, yaitu di sini menampilkan memasukkan data transaksi langsung kita masukkan transaksi ID-nya 13, anak ID-nya 12 dengan kuantitinya 4, harga saat transaksinya 40.
Maaf, sepertinya ada kesalahan. Sebentar. Nah, sudah bisa ya, insert berhasil. Nah, kalau tadi tidak berhasil, sistem akan melakukan tampilan sebelumnya. Kalau berhasil seperti ini, insert berhasil. Selanjutnya pada item transaksi, nah di sini item per transaksi adalah di mana data akan dirubah. Contoh, ya sebelum merubah kita mengecek kembali apakah data item transaksi yang sudah dimasukkan sebelumnya sudah ada di item get transaksi. Nah, sudah ada dengan ID 28, transaksi ID 12, produk ID 13, dan seterusnya. Selanjutnya pada item transaksi, pada put, nah, di sini akan merubah data item transaksi berdasarkan ID-nya dengan mengganti quantity transaksi 2 dan harga saat transaksinya 20. Nah, sudah bisa, sistem berhasil. Nah, untuk mengecek kembali apakah sudah bisa atau belum, kembali pada item transaksi get. Nah, sudah terganti ya dengan quantity 2, harga transaksi 20.000. Nah, di sini di mana item transaksi akan di-delete berdasarkan ID sebagai primary key-nya. Nah, di sini data transaksi, maksudnya data item transaksi berhasil di-delete. Kita cek kembali apakah sudah ter-delete atau belum. Ya, sudah ter-delete ya, dengan ID item transaksi tadi 28. Nah, pada item transaksi by ID di sini akan menampilkan transaksi ID berdasarkan primary key-nya. Contoh 12. Di sini hanya akan menampilkan data-data item transaksi ID dengan angka 12. Nah, di sini selanjutnya item transaksi by ID pada dialog di sini
maksudnya delete item transaksi ID berdasarkan transaksi ID sebagai primary key-nya. Jadi saya akan mendelete transaksi ID dengan angka 11. Maksudnya dengan angka transaksi ID 11. Nah, delete item transaksi ID berhasil, yaitu diantaranya ada beberapa data yang terdelete. Coba kita cek kembali di get item transaksi by ID. Get item transaksi. Oke, sudah tidak ada dengan transaksi ID angka 11. Selanjutnya pada folder produk, di sini ada get product yang hanya menampilkan beberapa produk seperti dengan nama ST, Magelangan, pengayam bakso, dan bakso. Selanjutnya pada post produk, di sini data produk akan dimasukkan. Pertama kita masukkan admin ID dengan nama produk omelet, harga 10.000 dengan stok 50. Nah, di sini sistem berhasil dengan ID produk 18, admin ID 61 dengan nama produk omelet, harga 10.000 dan stoknya 50. Nah, di sini pada data put produk di sini data put produk akan dirubah. Contohnya, sebelum itu kita cek dulu apakah data produk yang dimasukkan sudah tampil di get product. Ya, sudah dengan admin ID 61, nama admin Muyasar, nama produk owner dengan stok 50 dan harga 10.000. Selanjutnya pada put produk, yang dimana di sini data produk diubah dengan memasukkan data ID 61, admin ID admin ID sudah ID-nya 18 dengan admin ID 01, nama biasa dengan nama produk diganti
bisa. Oh, maaf, saya salah mengubah pada data produk, seharusnya pada body dan klik pada X www URL encode. Nah, sebenarnya kita mengubah di sini pada data produk. Yaitu ID underscore ID nama, harga, dan stok 18 satu, namanya ya geprek, harganya 15.000, dengan stok 80 bisa atau tidak. Ya, sudah bisa. Sistem berhasil terupdate dengan admin ID 18, admin ID 61, nama produk ayam geprek, dan seterusnya. Di sini dimana data produk di delete berdasarkan ID sebagai primary key-nya. Contoh, sebelum itu kita cek dulu apakah data produk sudah terupdate atau belum. Ya, sudah terupdate dengan nama produk ayam geprek, stok 80, dan harga produk 150. Selanjutnya kita langsung ke mendelete data produk dengan ID 18. Ya, data produk sudah berhasil terdelete. Kita cek kembali. Oke, sudah terdelete pada get product. Selanjutnya kita ke transaksi. Nah, di sini pada get transaksi akan menampilkan data transaksi. Nah, di sini data-data transaksi yang sudah dilakukan, yaitu seperti dengan ID nomor 9 total 52.000 dan tanggal transaksi dengan nama pelanggan Doni. Selanjutnya kita melakukan penginputan pada pos transaksi dengan admin transaksi 61 total 80.000. Maka bisa
data berhasil dimasukkan. Kita lihat kembali apakah ada atau tidak data yang sudah dimasukkan. Ya, sudah masuk dengan total 80.000 dan nama admin ID, maksudnya dengan nama biasa. Selanjutnya kita mengubah data transaksi pada petransaksi itu dengan ID sebagai pemilikinya, yaitu 14 admin ID 61, dan total dirubah menjadi 100.000. Ya, apakah berhasil atau tidak? Data berhasil diupdate. Kita kembali cek pada get transaksi apakah data transaksi berhasil dirubah. Oke, data transaksi berhasil dirubah dengan total 100.000. Untuk pada transaksi delete di sini kita hanya memanggil ID-nya untuk mendelete data transaksi dengan ID 14. Sistem atau data berhasil di delete. Kita cek kembali. Oke, sudah terdelete. Selanjutnya yang terakhir, di sini akan menampilkan transaksi bulan ini. Nah, transaksi bulan ini sukses dengan total transaksi bulan ini 0. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.